Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, saya mendapati beberapa teman-teman pengajian yang anti dokter dan juga anti obat kimia. Dan mungkin bisa jadi teman-teman sekalian mendapati teman, tetangga dan sebagainya benar-benar anti dokter dan anti obat kimia. Sebenarnya ini masalah dunia, tetapi kalau memang ada alasan di balik itu semua seperti keyakinan bahwasanya kehalalannya dipertanyakan atau dari pengobatan kafir dan sebagainya, atau menganggap memang itu adalah suatu yang bertentangan dengan agama Islam, tentu ini perlu diluruskan. Mengapa demikian? Pertama, kita lihat penjelasan dan praktek ulama, di mana penjelasan ulama mengatakan bahwasanya mereka menyarankan agar mengkombinasi antara pengobatan yang lain dengan pengobatan kedokteran, termasuk dengan obat-obatan kimia. Sebagaimana fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ara ayajma'al insanu baina hadza wa hadza." Aku berpendapat bahwasanya manusia hendaknya mengkombinasi antara obat tibun nabawi dengan pengobatan kedokteran modern. Kemudian secara praktek, para ulama pun mereka kalau sakit, kalau sedang dapat berita duka, mereka sedang berada di rumah sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit. Kita lihat foto-fotonya, minta didoakan. Ulama terbaring di rumah sakit, dan di rumah sakit mereka bertemu dokter. Mereka pun juga mendapatkan pengobatan-pengobatan dokter dan sebagainya. Demikian juga dengan salah satu ulama di zaman ini, yaitu Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah. Beliau setahu saya salah satu ulama yang mendalami tibun nabawi. Banyak tulisan beliau tentang tibun nabawi, dan ketika beliau datang beberapa kali di Indonesia, beliau mengajarkan para asatizah kita mengenai tibun nabawi dan praktek langsung tentang bekam dan sebagainya. Ternyata beliau pun menggunakan obat dokter. Beliau suntik insulin, dan ini obat kimia, ini obat dokter, dan ini juga diimpor dari negeri kafir. Sehingga ini semua tidak benar ya, apabila ada yang benar-benar anti dokter dan anti obat kimia dengan alasan dalih agama. Dan saya pun menulis tulisan panjang lebar tentang hal ini, bahkan saya menyusun buku, haruskah kedokteran modern dipertentangkan dengan herbal, dan kedokteran yang menjawab itu semua dengan detail dari sisi sains maupun dalil. Demikian, semoga bermanfaat.